sebanyak 22 pekerja migran Indonesia atau PMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri secara ilegal berhasil digagalkan oleh Satuan Satreskrim Polresta Sidoarjo. Kasus ini diungkap melalui operasi intensif yang dilakukan pada Desember tahun 2024 hingga awal Januari tahun 2025. Pengungkapan ini merupakan bagian dari program Astacita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini menjadi perhatian khusus bagi pimpinan Polri untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang atau yang disebut TPPO yang berkedok penyaluran pekerja migran Indonesia atau PME secara ilegal. Pada periode bulan Desember tahun 2024 hingga awal Januari tahun 2025, melalui penyelidikan yang masif, Polresta Sidoarjo berhasil menggagalkan penyaluran pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh pihak-pihak tanpa izin resmi. Unit Tipiter Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan 6 tersangka dan menyelamatkan 22 korban. Berikut penjelasan Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing. Pada hari ini Satreskrim Polresta Sidoarjo akan melaksanakan press release terkait dengan pengungkap kasus Satreskrim Polresta Sidoarjo dalam rangka tentunya menindaklanjuti atensi program Astacita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan tentunya menjadi atensi dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri Jawa Timur terkait dengan dugaan tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia ilegal yang dalam hal ini Satreskrim Polresta Sidoarjo sudah berhasil mengungkap berdasarkan 4 laporan polisi, kemudian perkara yaitu tindak pidana orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia atau siapa yang tidak memenuhi persyaratan dan dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Untuk korban yang sampai saat ini terdata dan sudah kami lakukan pemeriksaan ada 22 orang dan terus berkembang, masih kami lakukan pendalaman dan penyelidikan lanjutan untuk mencari korban yang lainnya. Kemudian untuk TKP-nya ada di Jalan Raya Sedapi, kemudian TKP Dusun Kates dan TKP Desa Tapekerjo. Tersangka yang berhasil kami amankan saat ini dan saat ini sudah dilakukan penahanan di Polresta Sidoarjo. Yang pertama inisial MM, kedua inisial AS, ketiga inisial JL, keempat inisial RA, kelima inisial EA dan keenam inisial YK. Kemudian untuk modus operandinya yaitu para tersangka secara perseorang tanpa memenuhi badan hukum dan legalitas melakukan pengumpulan atau penampungan orang-orang dari beberapa daerah, yaitu dari Madura dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang selanjutnya orang tersebut akan diberangkatkan menuju negara tujuan untuk dijadikan pekerja migran Indonesia. Selanjutnya, para tersangka bila sudah dapat diberangkatkan sebagai calon pekerja, maka para tersangka masing-masing mendapatkan fee atau biaya dari agensi yang ada di luar negeri. Ya, jadi dari para tersangka ini sebagai tentunya rekrut, ya kemudian yang penampung, kemudian dan memproses administrasinya, kemudian sampai memberangkatkan dan mengawal sampai dengan tempat tujuan dan berhubungan dengan kontak agensi yang ada di luar negeri tersebut dan mendapatkan fee dari kegiatan ini. Kemudian dalam bukti yang berhasil kita lakukan penyitaan ada beberapa unit handphone, kemudian ada uang tunai, termasuk juga ada paspor. Ini paspor, kemudian ada handphone, ada uang tunai, dan 1 unit kendaraan yang dibuat untuk mengangkut. Kemudian selanjutnya pesanan pasal yang diterangkan pasal 41 junto pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia atau pasal 83 junto pasal 68 junto pasal 5 huruf B, C, D, E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Jadi kami dari Polresta Sidoarjo mengajukan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang sudah melaporkan, termasuk 2 kali mohon untuk apabila mengetahui ya dengan terkait dengan pekerja migran ilegal, kalau kami dilaporkan
Dan tentunya kami akan terus melakukan pengembangan kasus, khususnya kasus yang menjadi atensi bagi program Pasar Cita Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan DKT Bapak Kapolri Jawa Timur. Kalau dari hasil pemeriksaan mendapatkan fee-nya $2.000 Singapura ya, senilai 23 juta rupiah sampai dengan 25 juta rupiah. Ya, ditangkapnya ada beberapa TKP ya, termasuk ada yang di Madura, Pasuruan. Ya, itu TKP yang ditangkap ya. Cukup ya. Berikut kita dengarkan dari salah satu korban yang berinisial R. Gaji juta per bulan. Tapi saya baru sadar kalau ternyata beliau tidak memiliki izin pengiriman pegawai yang melalui resuder seperti di Indonesia. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Kapolresta Sidoarjo yang telah menyelamatkan saya dari pengiriman TKI ilegal di Indonesia. Terima kasih, itu saja Pak. Ibu dari penampungan itu kapan? Sudah lama Pak? Yang di Lamongan saya baru 3 hari, tapi ada teman saya yang ada beberapa bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan. Sebetulnya saja. Kalau pekerjaan yang dijadikan apa? Yang pekerjaan yang dijadikan ya seperti biasa Pak, ibu rumah tangga. Bantu ya. Ya, pembantu rumah tangga. Cukup ya. Begitulah keterangan dari salah satu korban pekerja migran Indonesia secara ilegal yang akan diberangkatkan ke luar negeri yang berhasil digagalkan oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo.